Tiba-tiba aja dilukai, tiba-tiba mungkin Allah alam dikhianati dan sebagainya. Karena engkau terlalu cinta kepada makhluk, nggak ada ruang hatimu untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nggak terlalu cinta pada anak. Tapi intermezzo saja, saya sering bilang pada teman-teman lain, tapi kita ini harus punya tombol. Kalau depan orang banyak, tekan tombol happy. Nggak boleh depan orang banyak kita sedih-sedih. Kalau dalam kesendirian, tekan tombol sedih. Baru boleh sedih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin itu nggak boleh berlarut-larut bersedih di hadapan banyak orang, nggak boleh. Dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah sudah kasih hadiah berupa salat. Kenapa nggak menangis terus-menerus di dalam kesendirianmu bersama dengan Allah pada saat salatmu itu? Saya ingin kaitkan dengan bagaimana kita tegar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, boleh? Rasulullah tegar menghadapi ujian-ujian kehidupan karena ada salat. Orang-orang Palestina tegar menghadapi ujian-ujian kehidupan karena ada salat, karena mereka tahu mereka tidak sendiri, mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua bisa tegar menghadapi ujian-ujian kehidupan juga karena kita memiliki Allah, kita bisa mengadu kepada Allah dengan salat-salat kita. Izinkan saya pada hari ini sedikit membahas tema yang sedikit berbeda tentang bagaimana kita tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Bapak dan Ibu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah engkau tegar, engkau kuat, lanjutkan perjuangan hidup, lanjutkan dakwah seperti Rasulullah SAW kuat karena memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang beriman itu nggak takut. Rasulullah nggak pernah takut dalam melaksanakan dakwahnya. Rasulullah merasa lemah, iya, mengadu kepada Allah yang maha kuat, iya. Namun Rasulullah melanjutkan perjuangan itu. Sama seperti orang-orang Palestina melanjutkan perjuangan itu, sama dengan kita. Karena kita nggak pernah takut terhadap apapun. Kenapa? Karena kita punya Allah yang terus membersamai kita. Maka dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita tegar? Ini salah satu hikmah Isra Mi'raj. Bagaimana kita tegar dalam menghadapi ujian-ujian? Pertama, pahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mentakdirkan Muhammad SAW untuk menjadi Rasul terakhir menyebarkan risalah dakwah. Allah mentakdirkan orang-orang Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa, bukan kita. Allah mentakdirkan kita punya ujian yang beda dengan teman-teman kita di Palestina sana. Bagaimana biar bisa tegar dalam menghadapi ujian? Pertama, mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah orang beriman itu percaya kepada qada dan qadar? Orang beriman itu percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan kita, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah takdirkan memang di hari ini jam segini engkau mendapatkan ini. Di hari ini jam segini orang-orang akan mencelakai dirimu. Allah mentakdirkan demikian. Maka salah satu ciri orang beriman adalah mengimani takdir dengan cara terima. Rasulullah nggak pernah bilang, kenapa harus aku ya Allah, engkau ambil istriku, engkau ambil orang-orang, engkau jadikan orang-orang ini. Tidak pernah mengeluh. Orang-orang Palestina, ibu lihat tadi kalau ibu baca tulisannya, mereka nggak bilang, kenapa harus aku ya Allah, kenapa harus aku yang engkau pilih untuk menjadi orang yang tersiksa seperti ini, kenapa harus anak-anakku yang mati syahid, kenapa harus rumahku yang hancur. Nggak pernah bilang kenapa, nggak pernah. Bukankah aku orang yang hafal Quran ya Allah? Bukankah aku orang yang saleh ya Allah? Bukankah aku orang yang senantiasa taat kepadamu? Kenapa ya Allah kau berikan ujian ini kepadaku? Lihat nggak tadi mereka bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Engkau ambil rumahku, ambil ya Allah. Engkau ambil anak-anakku, ambil ya Allah. Bahkan kalau engkau belum cukup, engkau ridha apapun kau lakukan asalkan engkau ridha ya Allah. Alhamdulillah. Itu kata mereka tadi itu. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah. Maka orang-orang Palestina sedang mengajarkan pada kita sebenarnya teman-teman sekalian adalah beriman kepada takdir Allah, yaitu menerima semua yang Allah takdirkan pada kehidupan kita, kita terima. Semua takdir kepada kita yang diberikan oleh Allah semuanya adalah baik. Mau ngapain? Mau nolak takdir? Nggak bisa. Namanya engkau siapa? Kita ini cuma seorang hamba. Hamba tugasnya menjalani skenario yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah 50.000 tahun Allah takdirkan kepada kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan apa? Jalanin aja. Mau marah-marah memangnya bisa merubah takdir? Nggak bisa. Jalanin aja. Terserah ya Allah. Kau mau memberikan apapun padaku, terserah ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kadang-kadang kita ini masalahnya nggak seberapa, udah marah-marah kepada Allah. Lihat orang-orang Palestina sana, hancur semuanya, habis semuanya.
Seakan-akan surah Al-Baqarah 155 Allah janji, aku akan uji engkau dengan ketakutan, kekurangan, kehilangan. Semua sudah dirasakan oleh orang-orang Palestina. Marah nggak sama Allah? Nggak marah. Kita baru dikasih satu ujian sudah marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana imanmu? Katanya beriman kepada qada dan qadar. Katanya rukun iman kita imani semuanya. Mana imanmu? Imanmu di mana? Kenapa nggak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, ingat bahwa semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima. Saya cerita sedikit ibu-ibu sekalian, agak melenceng sedikit ceramah saya dari Isra Mi'raj. Karena kita bahas ujian-ujian kehidupan. Karena saya punya anak yang keempat namanya Sulaiman dengan kelainan langka. Otomatis saya bergabung dengan ibu-ibu, komunitas ibu-ibu dengan kelainan langka. Sebagian ibu-ibu yang melahirkan anak-anak dengan sindrom atau kelainan langka, mereka tidak terima anak tersebut. Mereka malu, bahkan sebagian mereka ingin buang anak tersebut. Namun sebagian ibu mengatakan langkah pertama kalau engkau dapat ujian besar adalah terima dulu. Terima, memang ini harus engkau lalui. Dengan engkau menerima, akhirnya engkau bisa menjalankan kehidupan dengan lebih mudah, lebih enteng. Maka pertama, kalau terjadi ujian dalam kehidupanmu, belajar dari orang-orang Palestina sana, terima dulu. Ini bagian dari takdir yang harus engkau lalui. Kedua, yakin bahwa setiap cobaan ada hikmah di dalamnya. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Allah menciptakanmu dengan banyak maksud. Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengan mungkin kau dikhianati, dilukai, dijahati oleh orang supaya Allah hendak mengajarkanmu jangan terlalu cinta pada makhluk. Saya mau cerita sedikit ibu-ibu sekalian. Kalau kita terlalu cinta pada makhluk, Allah menguji kita dari apa yang kita cintai. Ibu terlalu cinta pada suami sampai nggak ada ruang untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan uji lewat suami ibu sendiri. Percaya nggak? Tiba-tiba dilukai, tiba-tiba mungkin wallahu alam dikhianati dan sebagainya. Karena engkau terlalu cinta kepada makhluk, nggak ada ruang hatimu untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nggak terlalu cinta pada anak. Mungkin saja Allah berikan ujian anakmu sakit atau anakmu terlibat kenakalan remaja atau anakmu menjadi durhaka kepadamu karena engkau terlalu cinta pada anakmu. Nggak ada ruang di sini untuk engkau mencintai sang pencipta anakmu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim digelari Khalilullah, kekasih Allah, disuruh dibunuh anak tersebut, disembelih anak tersebut, Ismail alaihissalam. Mau Nabi Ibrahim melakukannya untuk membuktikan cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada makhluk. Kita ini kadang-kadang cinta pada makhluk lebih besar. Makanya Allah uji lewat makhluk tersebut. Allah ingin ingatkan lagi, bukan dia yang harusnya kau cintai dengan sepenuh-penuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ketika kita mendapatkan ujian, belajar dari orang-orang Palestina sana, yaitu beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, yakin bahwa ada hikmah di balik cerita tersebut. Ketika engkau kaya, tiba-tiba Allah bikin engkau bangkrut. Apa hikmahnya? Mungkin di antara harta kekayaanmu itu ada harta korupsi. Mungkin di antara harta kekayaanmu itu ada harta yang bukan menjadi hakmu. Ketika engkau sehat, tiba-tiba Allah buat sakit. Mungkin ketika engkau sehat, kau lupa nggak sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doamu nggak khusyuk, jadi kesehatan badanmu kau gunakan untuk maksiat, maka Allah berikan sakit. Nasihat buat diri saya. Ketika Allah kasih engkau jabatan, tiba-tiba Allah berikan engkau kasus. Mungkin ketika engkau gunakan jabatanmu itu dengan jalan yang tidak benar, zalim, semena-mena pada orang lain, Allah berikan engkau kasus biar tunduk lagi pada Allah. Biar engkau merunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini engkau dipuja-puja, tiba-tiba Allah kasih fitnah. Mungkin kata Allah, jangan terlalu dipuja-puja. Yuk merunduk lagi. Injak tanah lagi. Selama ini terlalu dipuja-puja, terlalu jumawa. Yuk dikasih fitnah dulu yuk, biar engkau sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa. Jadi selalu ada hikmah dalam setiap kisah kehidupan yang kita jalani, ibu sekalian. Kemudian berikutnya, ingatlah, ujian-ujian yang kita hadapi nggak ada artinya, nggak seberapa dibandingkan ujian-ujian orang-orang saleh. Dibandingkan ujian para nabi, orang-orang saleh, orang-orang Palestina sana, ujian kita nggak ada apa-apanya. Malu kalau terlalu banyak ngeluh. Nabi Ayub itu malu, Bu. Kata Nabi Ayub, malu kalau saya ngeluh kepada Allah. Padahal Nabi Ayub dikasih ujiannya bertubi-tubi, sudah sakit badannya, seluruh kaumnya meninggalkannya, anak-anak semua meninggal dunia, harta habis. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan malu kalau mengeluh tuh malu. Puluhan tahun, 30 tahun kemarin semuanya bahagia. Sekarang cuma dikasih waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sakit seperti ini, sedih seperti ini, kemudian mengeluh pada Allah, malu. Kemarin-kemarin senang kemana aja, baru dikasih ujian sebentar lalu mengeluh, marah-marah pada Allah, nggak tahu diri, malu harusnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
supaya kita terasa ringan dalam ujian-ujian yang menghadapi kita. Musibah yang kita hadapi nggak seberapa. Saya kasih video itu supaya teman-teman tahu bahwa musibah yang kita hadapi nggak ada artinya. Nggak ada artinya, nggak seberapa. Ujianmu cuma satu, mungkin ujian mereka bertubi-tubi. Udah nggak ada harta, kehilangan orang-orang yang cintai, sebatang karang, nggak punya tanah air lagi, hancur. Kita masih hidup enak di Indonesia ini, masih bisa makan enak, masih bisa tidur enak, masih ada saudara-saudara lainnya. Malu kalau merasa orang paling menderita sedunia itu, malu. Maka belajarlah dari kisah orang-orang Palestina sana. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita tegar dalam menghadapi ujian? Yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujian yang engkau akan peroleh. Makanya kata Nabi, kalau engkau merasa sulit dalam kehidupanmu, ingat saja ujian yang menimpaku. Nabi itu sudah yatim piatu, sudah terusir dari tanah airnya, sudah dicoba dibunuh berkali-kali, dicaci maki, difitnah, dan sebagainya. Kisah kita nggak ada apa-apanya. Maka Rasulullah ingatkan ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, para nabi. Kemudian semisalnya lagi, kemudian semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Ketika agamanya kokoh dan kuat, maka semakin berat ujiannya. Makanya wajar kalau orang-orang baru hijrah, orang-orang baru pakai jilbab, orang-orang mau dekat kepada Allah, ujiannya lebih besar dibandingkan ujian yang dulu-dulu. Semakin dekat engkau dengan Allah, ujianmu semakin besar. Semakin ingin engkau taat kepada Allah, ujianmu semakin besar. Ujian anak TK dengan ujian anak universitas itu beda level. Semakin tinggi level keimananmu, semakin dahsyat ujian yang akan Allah berikan kepada dirimu. Karena Allah ingin menguji siapakah yang lebih baik amalannya, siapakah yang sungguh-sungguh dalam keimanannya. Namun ingat, yang kelima, bagaimana tegar dalam menghadapi ujian? Yakinlah dalam setiap kesulitanmu selalu ada jalan keluar. Setiap engkau sedih selalu akan ada tawa. Setiap hujan badai selalu ada pelangi setelahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Perang nggak berlanjut terus-menerus, akan ada usainya. Sama seperti teman-teman Gaza yang saat ini sedang bersuka cita, walaupun mereka bersedih karena harus membangun kembali, tapi perang telah berakhir untuk sementara waktu. Alhamdulillah. Begitu pula kita, semua kesedihan kita tidak ada yang abadi, akan berhenti satu hari nanti. Maka yakinlah, selalu Allah janjikan di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Diulang loh ayat tersebut 2 kali. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Allah janjikan jalan keluar untuk semua permasalahan kita. Kalau kita ingat-ingat teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu kita menghadapi ujian besar. Selesai juga kan ujian tersebut? Selesai nggak ujian itu? Selesai kan? Hari ini masih ada ujian belum selesai, tenang, ada waktu akan selesai. Allah janjikan dalam surat Duha. Surat favorit saya ini. Ketika saya lagi sedih, saya ingat surat Ad-Duha. Dalam surat Duha ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kata Allah, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ingat teman-teman semua. Kata Allah, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak membencimu. Kalau Allah sedang kasih ujian, kata Allah, Allah janji, aku nggak meninggalkanmu. Aku kasih ujian bukan karena aku membencimu, bukan karena aku mencintaimu. Sehingga engkau dilatih jiwanya supaya lebih kuat dari yang kemarin-kemarin dengan ujian-ujian dahsyat ini. Dalam surat Duha juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat ke-6 dan ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu Dia melindungimu? Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang sendiri lalu Allah melindungimu? Selama ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita selesai masalah kita sendirian, tapi Allah melindungimu. Lalu Allah mengatakan kembali, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah memberikanmu petunjuk? Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu Allah memberikan kecukupan. Ini janji Allah. Allah mendapatimu sebagai orang yang sendiri, sebagai orang yang bingung, sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah berikan kecukupan, Allah berikan perlindungan kepada dirimu. Allah janji kepada kita bahwa Allah akan terus membersamai diri kita. Allah nggak pernah ninggalin kita yang ninggalin Allah. Allah nggak pernah ninggalin kita yang meninggalkan Allah. Kadang-kadang ketika dapat ujian kita pergi dari Allah.
Allah nggak pernah ninggalin kita teman-teman semua. Dan ketika kita meninggalkan Allah, itulah ujian terbesar bagi dirimu. Kepada siapa engkau minta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau minta tolong pada makhluk? Makhluk itu pun lemah. Engkau cerita segala susah payah, engkau sedang menjelek-jelekan Allah. Kepada makhluk yang lemah tersebut, engkau banyak mengeluh, engkau sedang jelek-jelekan Allah kepada makhluk yang lemah yang tidak bisa membantumu itu. Maka ingat bahwa ketika setiap kali ada ujian-ujian datang silih berganti, yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian bersabar. Hadapilah cobaan dengan sabar seperti orang-orang Palestina yang sabar. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Ibu, bapak, manusia kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Kalau nggak punya tangan masih bisa hidup? Kalau nggak punya kaki masih bisa hidup? Badan kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Begitulah perumpamaan antara sabar dan iman. Sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Sabar dan iman itu kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu belajar dari kisah Isra Mi'raj yang di dalamnya ada Palestina. Kemudian kita belajar hari ini dengan orang-orang Palestina yang sangat luar biasa kesabarannya dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kita pun sudah paham hari ini sama-sama mengingat kembali bahwa ujian akan selalu datang dalam kehidupan kita. Namun tenang saja, engkau akan selalu baik-baik saja selama engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan dirimu, engkau yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggumu di sepertiga malam terakhir semalam. Engkau yang tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu rintihanmu. Allah kan turun ke langit dunia di sepertiga malam. Engkaunya kemana? Kenapa nggak datang? Nggak butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu ya kepada Allah. Sehingga ketika Allah datang kau tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan pada hari ini ada hal yang bisa kita ambil. Kita kembali mengingat peristiwa Isra Mi'raj. Kita bayangkan kisah tersebut. Kita ceritakan kepada saudara-saudara anak cucu kita bagaimana peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dan kemudian kita tahu ada perintah sholat, hadiah bagi kita semua. Orang sholat itu hadiah bagi kita semua. Untuk kita tidak terlalu merasa berat dalam menjalani kehidupan ini. Begitulah teman-teman semua. Alhamdulillah sudah selesai ceramah saya pada hari ini.